Halo, selamat siang semuanya. Kenalin nama aku Yohan. Saat ini aku usia 25 tahun dan aku tinggal di Eropa, tepatnya di Jerman. Sejak Agustus 2024, jadi hari ini udah setahun lebih aku tinggal di Eropa. Dan saat ini aku bekerja di rumah sakit dengan program Bundesfreiwilligendienst atau yang lebih dikenal dengan sebutan BFD. Tapi di video kali ini aku nggak akan share tentang program yang sedang aku jalani. Aku bakal share tentang program yang sudah aku lewati, yaitu program au pair. Jadi ini aku udah cari di Google, apa sih program au pair itu? Program au pair adalah program pertukaran budaya yang memungkinkan anak muda untuk tinggal bersama keluarga angkat di luar negeri untuk belajar bahasa dan budaya setempat. Nah, jadi intinya program au pair ini adalah program pertukaran budaya dan bahasa. Nah, di mana sih kalian bisa jadi au pair? Apakah cuma di Jerman aja? Dan jawabannya adalah enggak. Kalian bisa jadi au pair di Belanda, Luxembourg, Austria, dan masih banyak negara lainnya. Kalian bisa cek sendiri di Google. Dan untuk persyaratannya apa aja? Persyaratannya juga kalian bisa cek masing-masing di website kedutaan. Contohnya kalau aku au pair di Jerman, persyaratannya akan berbeda dengan temanku yang au pair di Belanda gitu. Dan di sini aku juga tidak bisa share persyaratannya apa aja karena tentunya udah tidak up to date lagi karena aku apply visa au pair itu udah lama banget pokoknya 2024 gitu. Jadi kalian perlu cek lagi untuk lebih pastinya. Di video kali ini aku akan share tentang pengalamanku setahun menjadi au pair di Jerman. Jadi seperti yang aku bilang tadi, au pair ini adalah program pertukaran budaya dan bahasa gitu. Dan kita nantinya akan tinggal bersama keluarga atau yang kita sebut dengan Gastfamilie, host family gitu bahasa Inggrisnya. Tentunya kita tidak bisa tinggal bersama mereka dengan gratis. Tentunya ada hal yang harus kita bayarkan sebagai timbal balik. Dan hal yang aku maksud di sini bukan berupa material atau uang ya. Jadi di sini kita tugas pokoknya adalah membantu orang tua angkat ini untuk mengurus take care of their kids. Kita membantu mengurus anak mereka. Nah, jangan khawatir teman-teman. Hal-hal yang perlu kita lakukan itu semuanya udah tertera di dalam kontrak antara kita sebagai au pair dan host family. Ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi kita tanda tangan dan host family juga tanda tangan. Gitu. Aku nggak tahu peraturan terbaru seperti apa, tapi waktu zamanku itu kita bekerja maksimal 30 jam per minggu. Dengan maksimal 6 jam per hari. Kalau di kasusku, aku hampir selalu bekerja di bawah 30 jam per hari dan di bawah 6 jam per hari gitu. Jadi tugasku adalah kadang-kadang aku antar mereka ke TK pagi hari, tapi kadang-kadang doang. Karena kadang orang tuanya yang bawa gitu. Terus setiap sore aku jemput mereka dari TK, terus habis itu kita main bareng, entah main di Spielplatz, di playground atau main di rumah, tergantung cuaca juga. Jadi selama sore itu main, aku juga siapin snack buat mereka. Terus habis itu juga siapin dinner untuk mereka. Dinner mereka tuh ya simple sih kalau kalau host kidsku ya. Mereka cuma makan yogurt gitu, yogurt sama muesli. Terus kadang juga makan toast gitu-gitu aja. Jadi nggak berat buat aku yang nggak bisa masak ini. Terus setelah itu biasanya aku stay sama mereka untuk makan malam sama sama host parentsnya. Terus setelah itu udah selesai jam kerjaku gitu. Tapi di weekend juga kadang aku kerja. Tapi itu nggak selalu gitu loh. Jadi jadwal kerjaku dulu lebih lebih fleksibel untuk mereka. Itu juga oke karena masih sesuai dengan kontraknya gitu. Yang nggak sesuai adalah kalau mereka menganggap kita sebagai Putzfrau. Putzfrau tuh kayak apa ya, bagian bersih-bersih di rumah gitu loh. Kamu suruh kerja ini ya, kerja itu ya, bersihin seluruh rumah ya, itu yang dilarang. Kita sebagai au pair bisa dan boleh membantu pekerjaan rumah yang ringan. Contohnya misal masukin piring-piring ke dishwasher atau unload dishwasher, terus kadang vakum, terus bersihin kamar dan rapiin kamarnya anak-anak. Itu oke, itu masih oke. Tapi jangan sampai kalian mau mengerjakan pekerjaan yang tidak ada di kontrak gitu loh. Misalnya, tolong ya setrikain baju kami ini. Tolong ya misalnya host parents kalian punya punya hewan peliharaan. Tolong ya kalian ajak jalan-jalan gini. Kalau itu tidak pernah disetujui di awal dan tidak tertera di kontrak, jangan pernah mau mengerjakan itu. Karena artinya kalian dieksploitasi oleh host family. Tapi kalau dari awal mereka sudah menjelaskan,
tugasmu ini, dan kamu mengiyakan, ya itu konsekuensi kalian. Jangan sampai mereka udah sebutin, kamu udah deal, terus kamu tiba-tiba bilang, aku nggak mau mengerjakan lagi. That's not how it works gitu. Jadi intinya au pair tuh lebih ke kesepakatan gitu loh. Kesepakatan kamu maunya seperti apa, mereka maunya seperti apa, dan tertera di kontrak. Speaking of contract, aku juga mau meng-highlight di sini, kalau kalian sebelum deal dengan satu host family, itu kalian harus make sure kalau kalian udah bener-bener serak sama yang ada di kontrak. Kalian kerjaannya apa aja, ngurus berapa anak, jam kerjanya seperti apa gitu. Jangan sampai kalian karena cuma pengen cepet-cepet ke Jerman, pengen cepet-cepet kabur aja gitu, kalian mengiyakan apapun yang dikatakan sama mereka. Kamu bersihin ya seluruh rumah 2 kali seminggu. Iya, oke. Kalian ajak jalan-jalan ya hewan peliharaanku. Kalian bersihin ya kotorannya. Iya, oke. Jangan pernah mengokekan segala hal yang mereka katakan gitu. Karena nanti hidup kalian akan sengsara, guys. Kalian kontrak setahun. Setahun itu kalau mengerjakan hal yang kalian benci itu lama banget. Lama-lama banget. Dan kalau misalnya kalian udah nggak betah banget tinggal di rumah host family itu, kalian bisa untuk cari host family lain. Tapi tentunya tidak semudah itu ya guys. Dan kalau kalian tidak menemukan host family yang baru, berarti kalian harus tinggal bersama host family ini sampai akhir kontrak atau sampai kalian dapat kontrak untuk program selanjutnya, entah itu Ausbildung atau BFD atau FSJ. Apa sih yang harus mereka berikan kepada kita? Yang pertama pastinya tempat tinggal. Jadi tempat tinggalnya ada 2 pilihan ya, entah kalian tinggal bersama dalam satu rumah bersama mereka, atau mereka menyewakan apartemen untuk kita karena tempat tinggal mereka terlalu kecil. Di kasusku, itu mereka menyewakan wonung atau apartemen untuk aku, jadi aku tinggal terpisah. Dan jujur itu surga sekali buat aku. Dan itu memudahkan aku untuk menghitung jam kerja. Selain itu, mereka juga harus membiayai kita untuk ikut Deutsch course atau kursus bahasa Jerman. Menurut kontrakku dulu, itu mereka membiayai 70 euro per bulan. Jadi 12 kali 7, 840 euro per tahun. Nah, ini sistemnya balik lagi sesuai kesepakatan dengan host family. Ada host family yang memberikan 70 euronya per bulan. Ada juga host family yang tipenya seperti host familyku. Jadi, mereka tidak kasih 70 per bulan, tapi aku bilang, aku mau kursus ini untuk 2 bulan, harganya segini. Oke, mereka kasih gitu loh. Jadi nggak mesti setiap bulan 70 euro per bulan gitu. Dan selama setahun kontrak au pair itu, aku berhasil ikut kursus A22 di VHS di Jerman. Kemudian B1 aku ikut online di Deutsch kurs Deutsch Lernen mit Farah. Kemudian B2 online juga aku ikut di Deutsch Academy. I really love this course. Yang di Deutsch Academy, oh my god. Like highly recommended to every one of you gitu loh. Oke, terus habis itu mereka harus membiayai kita juga untuk makan. Kalau di kasusku, aku belanja untuk keperluan di wonungku dan sistemnya reimburse. Jadi aku belanja, aku kasih receipt ke mereka transfer uang ke aku. Itu kayak gitu. Tapi ada juga yang au pair tinggal bersama dalam satu rumah, itu kalau host family-nya pergi groceries, mereka juga ikut, jadi belanja bareng gitu. Nah, itu balik lagi ke kesepakatan kalian masing-masing seperti apa. Tapi kalau kita makan di luar, kita shopping itu bukan tanggungan mereka ya. Dan ada juga host family yang memberikan atau membiayai kebutuhan au pair-nya seperti sabun, sampo, deterjen gitu-gitu. Tapi di kasusku aku belanja sendiri dan itu juga nggak masalah karena memang tidak tertera di dalam kontrak kalau mereka harus membiayai kita. Itu hal yang wajib mereka berikan kepada kita, yaitu transportasi dari rumah ke tempat les bahasa Jerman. Ini ada banyak opsi ya, jadi bisa pakai sepeda, bisa dipinjemin mobil, bisa dibeliin tiket transportasi umum. Jadi balik lagi ke GF-nya seperti apa. Kalau di kasusku dulu, aku dibelikan sepeda dan
dibiayain per bulan itu tiket transportasi umum. Nah, tadi kan aku sempat bilang kalau aku itu les bahasa Jermannya sempat online. Nah, itu gimana transportasinya? Tetap dibayarin apa enggak? Jawabannya di kasusku, iya. Mereka tetap mensuplai aku tiap bulan dengan tiket transportasi umum yang sebenarnya mereka tidak wajib. Karena mereka itu harus membiayai kita transport dari rumah ke tempat les. Tapi kalau misalnya online, kan artinya aku nggak pergi ke tempat les gitu. Jadi sebenarnya mereka tidak wajib membiayai. Tapi puji Tuhan, host family aku sangat baik. Jadi meskipun aku kursusnya online, tapi mereka tetap membiayai setiap bulannya 58 euro sampai aku selesai kontrak. Overall, aku sangat puas dengan pengalamanku sebagai au pair di Jerman selama 1 tahun. Dan di sini aku mau menegaskan kalau au pair ini bukan pembantu, tapi au pair ini adalah sebuah batu loncatan untuk karir aku dan karir kita semua di Jerman dan juga di Eropa. Kalau kalian punya banyak pertanyaan, bisa langsung drop di kolom komentar dan pasti akan aku jawab. Sampai ketemu di video selanjutnya. Cuy!